Jemaat, marilah kita mulai ibadah kita dengan meyakini pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Sepanjang minggu lamanya, kasih karena Tuhan menyertai kami. Dan pagi ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami sukacita yang besar di dalam ibadah ini. Kami percayakan kepada Tuhan, Tuhan Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu peduli di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami bersyukur dan mensyukuri semua pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Dalam kehidupan kita pada minggu yang lalu, kita tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu marilah kita masing-masing mengaku dosanya dan memohon pengampunan daripadanya.
Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan menyukakan hati-Mu, ya Bapa. Demikianlah pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami dari segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat, dan kasih setia-Mu. Berilah Roh yang kudus menolong untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kita, maka baiklah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Jemaat, dalam persekutuan dengan gereja segala abad, kita mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan membaca firman pengarahan untuk pagi hari ini, terambil di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai yang ke-10. Mazmur 51 ayat 1 sampai yang ke-10. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Kau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisop maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita,
Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah di dalam hidupnya hari lepas hari. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita memuji Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan, walaupun hari-hari ini kami mengalami Tuhan beberapa persoalan pergumulan di hati dan pikiran kami, di mana hari-hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah hari-hari ini yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Yang biarlah diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan, dan biarlah rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka yang melihat melalui video pada pagi hari ini. Biar urapan-Mu dan penyertaan-Mu memberkati mereka, sehingga mereka Tuhan bersemangat dalam Tuhan, bergairah dalam Tuhan, bersuka cita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang jauh yang tidak bersama dengan kami. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan menyertai berkati mereka. Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka, kuatkan iman percaya mereka untuk tetap berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang memanggil mereka untuk berserah penuh kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tangan-tangan medis, baik itu bidan-bidan, baik itu perawat dan segala Tuhan Yesus instansi-instansi medis. Tuhan berkati Tuhan mereka yang berjuang Tuhan Yesus di dalam pelayanan mereka yang Tuhan percayakan bagi mereka. Lindungi Tuhan, jaga mereka Tuhan dari virus-virus Tuhan Yesus yang hari-hari ini Tuhan Yesus merebak. Biarlah Tuhan tangan menolong berkati mereka. Berkati jemaat untuk dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja Tuhan.
biarlah tetap bergairah, tetap bersemangat untuk mengerjakan segala sesuatu, baik itu di ladang, baik itu di dunia usaha, baik itu di instansi-instansi pemerintahan, pemeliharaan yang berganti. Dan hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Urapi dan berkati kami mendengar pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Demi kemurahan Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita percaya walaupun kita hari ini ada di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Firman Tuhan berkata, mari kita simak dalam kitab kita masing-masing. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hak kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, biarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang-hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kulunaskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah kamu pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakmu yang di surga akan berbuat demikian jika terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah satu tema, kuasa salib memulihkanku. Nah, ada dua hal selama manusia hidup yang dapat menyakiti dirinya. Yang pertama adalah tentang tubuhnya, ada sakit penyakit, ada kelemahan tubuh yang dia alami. Tetapi ada yang kedua, yaitu yang sakit adalah jiwanya. Nah, dua hal ini yang membuat orang bisa menjadi sakit, ternyata ada obatnya. Orang sakit tubuh, maka dia langsung minum obat, dia cari obat dan kemudian dia meminumnya. Tetapi begitu juga dengan hal jiwanya pun ada obatnya. Ada firman Tuhan berkata dalam Mazmur, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa sih sakit di jiwa itu. Bisa saja kita sakit jiwa itu berupa dendam, sakit hati, penuh amarah, kecewaan, dan hal-hal lain sebagainya yang membuat jiwa kita sakit, sehingga membuat kita perlu pertolongan, perlu obat untuk kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Menarik, dalam teks firman Tuhan pada hari ini dan sesuai dengan tema yang kita menemukan, kuasa salib memulihkan, ternyata jiwa itu ada obatnya. Ya, apa obatnya? Kita akan melihat beberapa hal dari bagian firman Tuhan ini. Ada 3 hal penting di balik kuasa salib, maka ada pemulihan bagi jiwa. Di balik salib ada pemulihan bagi hidup kita. Di balik salib ada kuasa yang mengalir, yang membuat obat bagi jiwa kita itu mengalami kesembuhan.
oleh karena Tuhan yang menyertai memberkati kita. Mari kita perhatikan bagian yang pertama, ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Menarik. Apa sih bagian firman Tuhan ini yang perlu kita renungkan? Yang penting dari hal ini, yang pertama yaitu kuasa salib melahirkan pengampunan tiada batas. Di ayat 22, kuasa salib melahirkan pengampunan tiada batas. Nah, menarik dari kalimat Petrus dengan pandangan umum berkata bahwa memang pandangan umum pengampunan itu ada batasnya. Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? Kalau tiap hari orang yang bersalah kepada kami dan kemudian kami mengampuni, dan harus berapa kali kami harus mengampuni? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jawab Yesus kepada Petrus 70 kali 7 kali. Nah, mengandung pengertian bahwa Tuhan menginginkan supaya Petrus mengampuni orang yang menyakiti hatinya dengan tanpa batasan, dan berkali-kali Petrus harus mengampuni saudaranya yang bersalah kepadanya. Nah, ternyata kuasa salib melahirkan pengampunan yang tiada batasan. Nah, mari kita merenungkan hal ini. Tuhan, aku mau supaya pulih jiwaku, supaya hatiku mengalami pemulihan. Maka marilah kita memandang kepada salib yang melahirkan pengampunan tanpa batas. Nah, Tuhan, enak dong mereka yang diampuni dosanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, kita Bapak Ibu diampuni oleh Tuhan pun tanpa batas. Tuhan mengampuni kita berulang-ulang kali kita mencoba untuk jatuh dan bangun dalam pergumulan kita melawan dosa pun, Tuhan tetap mengampuni kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kuasa salib itu. Tuhan mengajarkan kepada Petrus dan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita belajar bahwa berkali-kali engkau jatuh, berkali-kali engkau disakiti, berkali-kali engkau mengalami penganiayaan dan dikucilkan dan diperlakukan tidak adil, maka hendaklah engkau juga harus mengampuninya berkali-kali juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah makna dari kuasa salib yang memulihkan keadaan kita dengan cara di dalam kuasa salib melahirkan pengampunan tiada batas. Hal yang kedua, ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang kaya yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Hal yang kedua, kuasa salib melahirkan tanggung jawab. Nah, ada dua sisi yang kita perlu pahami. Yang pertama, Tuhan memberi perintah untuk kita saling mengampuni. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, Tuhan memberikan perintah bagi kita untuk saling mengampuni. Hal yang kedua, dari Tuhan, jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah, maka dari pihak Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Nah, bandingkan dalam Markus 11 ayat yang 26. Mari kita baca bersama-sama di rumah kita masing-masing. Mari buka firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 26. Akan didapat firman Tuhan bahwa Tuhan menuntut daripada kita pertanggungjawaban ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melepaskan pengampunan, maka Kristus pun akan melepaskan pengampunan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tetap menyimpan dendam, kalau kita tetap menyimpan sakit hati, kalau di hati kita itu menyimpan segala sesuatu yang busuk, dendam, segala iri hati, kemarahan itu adalah sesuatu barang yang busuk dan disimpan di dalam lemari hati kita, maka akan menebarkan bau busuk dalam hati kita. Namun ketika kita melepaskan itu semua, ketika kita mengaku di hadapan Tuhan dan aku mau melepaskan itu semua sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam Allah yang adalah kasih itu, maka Allah pun mau untuk mengampuni dosa-dosa kita. Perhatikan dalam Lukas 7 ayat 47. Hal yang menarik firman Tuhan katakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni, maka ia telah banyak berbuat kasih. Sama dalam tulisan Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai dengan 10. Semakin besar dosaku, maka kasih karunia Allah kepadaku juga akan semakin
semakin besar, dan aku melakukan segala sesuatu juga harus semakin besar. Oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam diriku semakin besar, karena aku yang paling berdosa dari segala rasul-rasul yang lain. Nah, inilah menjadi tuntutan tanggung jawab daripada anak-anak Tuhan yang telah dihapus dosanya, maka juga harus banyak dituntut kepadanya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Allah itu sempurna dalam diri kita. Oleh sebab itu, mari kita mengasihi dengan cara mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan menyimpan, jangan menumpuknya dalam hati, lemari hati kita, supaya kita menjadi orang-orang yang mengalami pemulihan daripada Tuhan karena kita melepaskan pengampunan. Ayat ketiga yang terakhir, ayat 33 firman Tuhan katakan demikian. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawan seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, hari ketiga puasa salib melahirkan keteladanan Kristus. Jadi dari mana kita belajar pengampunan yang sempurna? Tidak ada lain, kita harus belajar dari Kristus. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kami ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salib melahirkan keteladanan Kristus. Kristus yang adalah kasih, maka menjadi teladan bagi kita di hadapan Kristus dan di hadapan sesama. Mari kita mengajarkan tentang kasih. Bukankah kita pun harus mengasihi kawan-kawan kita sebagaimana engkau telah mengasihi? Firman Tuhan dalam ayat yang ke-33. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata tanpa perbuatan, namun kasih dibutuhkan tindakan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, maka dia harus melakukan firman Tuhan. Mari kita perhatikan Yohanes 14 ayat 21, bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, maka dia pun akan melakukan firman Tuhan. Menjadi teladan kasih jauh lebih bermakna daripada sebuah kata-kata apapun. Mari kita belajar bahwa keteladanan itu dalam Kristus yang ada dalam diri kita, itu harus kita nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita berkata dalam hati dan dalam mulut kita, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kesimpulannya, salib bukan hanya sekedar berbicara tentang penebusan dosa, tetapi salib juga berbicara tentang kasih Allah yang terbesar yang tidak dapat diukur dengan apapun yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia mengenal Allah yang adalah kasih, sehingga kehidupan kita mengalami pemulihan, sehingga kehidupan kita mencerminkan kasih Kristus kepada sesama kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersama dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur berfirman Tuhan pada hari ini kami renungkan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk karya penyaliban Kristus yang jauh lebih hebat, jauh lebih mulia daripada apapun Engkau berikan bagi kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi bukan oleh karena kami, tapi karena Kristus yang terlebih dahulu telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Urapi dan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah yang pada hari ini mendengar firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka, sehingga mereka mau mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan mereka pribadi. Ini doa kami demi permohonan Tuhan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih dalam nama Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat, berilah dengan tetap mengingat firman Tuhan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang bersyukur, hai hatimu beranak, sempurna dan besar segala karya.
Tuhan yang besar, segala karya Tuhan, dirinya kita anugerah dan berkat yang terima terus semula dan kekal. Yang Maha Mulia memberikan sukacita. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasihnya tak terhenti, mengasuh anaknya, pengorbanannya besar, seluruh dunia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur lewat persembahan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami berikan kepadamu. Inilah tanda kami mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami. Walaupun pemberian itu tidak berarti bagi Tuhan, tapi kami tahu kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kami berikan kepadamu sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk pengasihan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami 1 minggu lamanya. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk situasi yang ada di sekitar kami, yang secara manusia menakutkan, secara manusia membuat kami cemas. Tapi kami punya Allah yang mendampingi kami. Kami punya Allah yang bersama kami. Kami tahu Tuhan, apabila anak-anak Tuhan itu hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan menjauhkan setiap mara bahaya, setiap sakit penyakit tidak akan menimpa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pertolongan-Mu, pengawasan Tuhan kepada kami, karena perlindungan Tuhan buat kami itu sangat sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa, syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
bersatu dalam Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini yang berlangsung dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap teguhkan iman percaya kami dan pengharapan kami sandarkan kepada tangan Tuhan yang hidup. Dan hari ini kami mohon berkat Tuhan tercurah bagi kami, memberkati umat-Mu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, arahkan hati kita di hadapan Tuhan dan selalu pandang kepada Tuhan dan menghadapkan wajah kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus turun menangis berkati pelihara kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus